Gara-gara karikatur yang di apa? Yang di Perancis itu, sampai ada orang bodoh masuk ke market apa ke minimarket Alfamart, diborongnya Aqua itu. Alasannya boykot, tapi kok diborong juga. Habis diborong dibuangnya. Dia nggak mikir berapa banyak negara-negara yang kekurangan air. Dia nggak mikir berapa banyak daerah yang kekurangan air sampai mati gara-gara gak ada minum, gara-gara gak ada air. Dia enak-enakan buang air juga. Apa ada ajaran Nabi habis dibeli terus dibuang? Bukankah itu makna daripada innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin? Bukankah itu malah menunjukkan bahwa itu sifat-sifatnya setan gitu loh. Udah itu membeli produk air mineral, susu hingga sabun pembersih muka. Setelah melakukan pembayaran di kasir, produk asal Perancis tersebut kemudian dibuang di depan minimarket. Sebagian produk dibawa ke markas GPI di Menteng, Jakarta Pusat, dan produk tersebut kemudian dibakar bersama poster bergambar Presiden Perancis Emmanuel Macron. Jadi kalau mau mencontoh akhlak Nabi 100%, nggak akan ada yang bisa. Nggak akan ada yang bisa. Termasuk ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sunnah-sunnah Nabi itu sudah semuanya dilakukannya. Sampai ketika Rasulullah wafat, dia kan bertanya kepada anaknya Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, ada nggak sunnah Nabi yang belum kubuat? Aisyah berpikir kayaknya udah semua. Tapi setelah berpikir, oh ada ya. Bahwa Nabi itu setiap hari menyuapi orang Yahudi. Ada Yahudi buta tua di pasar, pusat pasar Madinah tuh. Jadi duduk dari situ buta. Jadi setiap hari disuapi sama Nabi, disuapi. Nabi itu sambil nyuapin orang buta tadi, orang buta tuh ngomong, kau jangan percaya sama Muhammad. Muhammad tuh kadzib, pendusta. Muhammad tuh tukang tipu, tukang sihir. Padahal yang nyuapin dia Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW karena akhlaknya marah pun tidak, tetap disuapinya. Disuapinya tetap. Sebelum disuapinya, dilembutkannya supaya enak orang tua dimakannya. Tahu orang tua gigi dah habis-habis. Disuapinya, tapi ngoceh terus. Nah, jangan percaya kau sama Muhammad. Muhammad itu tukang tipu. Besok datang lagi, masih ada si Muhammad itu. Padahal yang datang tuh Nabi Muhammad. Masih. Nah, jangan percaya sama dia. Setiap ada orang lewat dibilangnya gitu, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad tukang tipu, ahli sihir. Padahal yang ngasih makan dia tiap hari Nabi Muhammad. Tapi akhirnya Sayyiduna Abu Bakar pengen nyontoh. Udah besok aku kesana lah. Gitu datang disuapin. Udah lama kok tak datang, kata dia. Iya, katanya. Masih hidup Muhammad itu, katanya. Tukang tipu ini segala macam. Geram Abu Bakar kan. Nah, masukkan ya makanan tuh dalam di sorongnya kuat gitu, saking geramnya dia kan. Dicaci Nabi Muhammad SAW. Kenapa kau kayak gitu? Kau bukan orang yang biasa, katanya. Orang yang biasa tuh lembut. Disulanginya aku, dilembutkannya makanannya, dibuatnya aku tersenyum, dibuatnya aku ketawa, dihiburnya aku, katanya. Kau kok kasar kali, katanya. Dibilangnya yang biasa itu udah meninggal. Itulah Muhammad yang selama ini kau caci maki, kira-kira kan gitu. Menangis dia, akhirnya masuk Islam. Makanya saya ketika ditanya sama orang, kayak mana mensikapi orang yang menjelekkan Nabi Muhammad SAW gitu. Kembalikan saja bagaimana sikap Nabi dulu sama dia gitu. Kembalikan saja bagaimana sikap Nabi dulu sama orang yang menjelekkan Islam. Artinya kan begini, terkadang
kebodohan mereka tentang Nabi Muhammad SAW, ketidaktahuan mereka tentang Nabi Muhammad SAW, akhirnya menilai Nabi Muhammad itu mereka nilai dari akhlak umatnya. Terkadang mereka melihat akhlak, ada sebagian akhlak sebagian akhlak dari umat Nabi Muhammad tuh yang mereka jumpa kebetulan akhlaknya yang tak baik. Akhirnya disimpulkannya lah bahwa Nabi Muhammad tuh begitu. Maka kan dibalik kebodohan dia, dibalik ketidaktahuan dia, seharusnya tunjukkan nggak kayak gitu, nggak seperti yang kau bilang. Jadi bagaimana? Ya tunjukkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan supaya orang tahu bahwa ajaran Nabi Muhammad tuh begitu. Kalau kita menunjukkan yang sebaliknya, nanti mereka akan menganggap bahwa oh gitu rupanya Islam itu. Gitu rupanya diajarkan sama Nabi Muhammad itu. Padahal kan tidak. Dasar kitanya saja tidak menjalankan, yang tidak mencontoh akhlak Nabi. Sehingga akhirnya orang yang bodoh berkesimpulan bahwa itu akhlak Nabi. Kan gitu kan. Tapi kalau kita contohkan akhlak Nabi, orang juga akan berkesimpulan begitu ajaran Nabi Muhammad itu luar biasanya. Jadi kan orang yang tidak tahu kan menilai dari umatnya. Orang-orang non-muslim menilai Nabi Muhammad kan dari akhlak umatnya. Ketika akhlak umatnya baik, maka mereka akan mengatakan luar biasa ajaran Islam itu. Tetapi ketika akhlak umatnya tidak baik, gitu rupanya Islam itu. Pasti gitu. Pasti yang disalahkan Islamnya. Kita tunjukkan aja yang baik gitu. Bukan sok bijak, enggak. Bukan sok bijak, tapi buktinya banyak orang-orang itu akhirnya masuk Islam karena melihat akhlak Nabi, karena melihat akhlak sahabat, karena melihat akhlak para ulama, sehingga akhirnya orang tertarik dengan agama Islam. Nah itu sebenarnya. Ini cobalah. Gara-gara karikatur yang di Perancis itu, sampai ada orang bodoh masuk ke market ke minimarket Alfamart, diborongnya Aqua itu. Alasannya boikot, tapi kok diborong coba? Habis diborong dibuangnya. Dia nggak mikir berapa banyak negara-negara yang kekurangan air. Dia nggak mikir berapa banyak daerah yang kekurangan air sampai mati gara-gara nggak ada minum, gara-gara nggak ada air. Dia enak-enakan buang air coba. Apa ada ajaran Nabi habis dibeli terus dibuang? Bukankah itu makna daripada innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin? Bukankah itu malah menunjukkan bahwa itu sifat-sifatnya setan gitu loh? Bukan akhlaknya Nabi. Kalau akhlaknya Nabi nggak kayak gitu caranya. Masa dibeli airnya dibuang? Kan mubadzir. Banyak orang miskin nggak minum. Banyak orang miskin kekurangan air bersih. Dia enak dibuanginya. Itu justru menunjukkan sifat-sifat setan. Itu justru menunjukkan, bukan menunjukkan akhlak Nabi, tapi menunjukkan sifat setan. Gitu ya. Tapi boikot, rupanya dia mau jualan. Boikot produk ini, beralihlah ke produk ini. Itu namanya dia jualan. Hanya jauh lebih mahal. Itu namanya dia jualan. Coba seandainya kita boikot satu produk, misalnya Aqua. Yang kerja di pabrik Aqua, apa bukan orang kita? Kan orang kita kan. Saya pernah ngisi di pabrik Aqua. Dia rata-rata orang kita, orang Islam. Kalau nggak laku penjualan dia, dipecat dia dari kantornya, apa nafkah anak istrinya? Iya kan? Boleh kita atau yang Islam semua dipecat orang itu. Misalnya gara-gara itu. Kan tidak sampai ke situ orang itu berpikirnya. Cuma berpikirnya apa? Berpikirnya membawakan emosi dan marah yang tidak terkontrol. Marah boleh, tidak setuju boleh, tapi caranya tidak seperti itu. Lucu aku nengoknya, apanya gitu. Ada lagi beralih ke air rukyah. Ada saja gitu ya.
اللهم صل على سيدنا محمد وأصغر الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأصغر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين